kawan-kawan yang muda-muda itu sekarang tantangannya adalah lu bikin sejarah atau lu jadi sejarah. Iya benar. Ini Ya. sebetulnya benar Om, betul banget. Jadi ini benar-benar peluang buat anak muda. Entah mereka itu jadi bagian dari sejarah atau mereka yang menciptakan. Lu mau jadi sejarah boleh, tapi lu bikin sejarah juga nggak apa-apa kan? Iya benar Pak, luar biasa nih. Bukan itu saja. Yuk kita bikin sejarah. Ini pesannya satu nih dari Om Setiana. Kita bikin sejarah, bukan kita jadi sejarah. Yuk kita bikin sejarah. Iya. Oke. Siap. Gitu. Nah, selamat pagi Pak Setiana. Wih, keren nih. Halo. Vidion, morning Vidion. Teman-teman yang nonton, ini mungkin perlu saya kenalin dulu. Jadi Pak Setiana ini saya manggilnya Om. Kenapa? Karena pertama kali saya ketemu ternyata beliau ini teman sekolahnya ayah saya almarhum. Jadi ini levelnya udah sangat senior sekali gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang nonton ini masih junior Om, bahkan cucu Om. Nggak apa-apa ya? Iya, manggilnya adanya opa lah. Nah, beliau ini salah satu senior di alumni sekolah kita, founding founder juga di KEKL. Nah, saya mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya mau kenalin dulu perjalanan beliau ini unik sekali dan menarik sekali karena saya pertama kali kenal itu kaget luar biasa karena beliau itu dulu itu semasa masih kuliah udah mulai merintis karir bekerja gitu ya. Tahun 68 sudah jadi Medrep di PT Squip, terus sampai posisi terakhir dia jadi National Sales Manager. Nah, tahun 74 dia ditawari General Manager Marketing di perusahaan Johnson & Johnson Company. Wah, nggak main-main kan. Tahun 77 ditarik oleh perusahaan Triple Ace Corporation. Tahun 82 direkrut Tantri Abeng, mantan Menteri BUMN, yang dulu waktu kecil itu saya pernah baca koran itu manajer dengan gaji yang luar biasa tinggi waktu itu ya. Ya, nah terus habis itu dia diangkat sebagai Deputi Presiden Director ya Om, di PT Multi Bintang. Ya. Nah, tahun 97 direkrut Pepsi Cola Indo Beverages. Tahun 2005 setelah pensiun juga masih diangkat lagi sebagai advisor di PT Ancol Terang. Ini luar biasa karirnya. Nah, hari ini tuh saya kepengen ajak Pak Setiana ini ngobrol karena berdasarkan pengalaman beliau yang luar biasa, banyak sekali saya melihat wisdom-nya yang kita perlu pelajari nih, teman-teman. Supaya teman-teman dapat inspirasi dari pengalaman hidupnya Om Setiana. Nah, Om Setiana mau nanya dulu nih, pertama kali. Kalau dilihat dari kondisi saat ini ya, Om, kondisi saat ini itu kan orang nggak ada yang pernah mengalami kondisi pandemi ini, termasuk pemimpin dunia juga pada bingung. Ini harusnya gimana gitu kan. Nah, tapi kan tetap kita perlu tahu wisdom seorang senior yang sudah punya pengalaman sebagai seorang pemimpin, misalnya di sebuah perusahaan, misalnya seorang entrepreneur gitu ya Om. Itu gimana harusnya kita mengatasi atau mempersiapkan masa depan, karena sebentar lagi katanya udah mulai new normal, tapi kita sendiri sebetulnya nggak pernah tahu kapan ini berakhir. Tapi sebagai seorang entrepreneur atau pimpinan dari sebuah profesional pimpinan di perusahaan itu harusnya gimana Om? Mengantisipasi semua ini Om? Oke. Vidion, pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang betul-betul pada hari ini adalah pertanyaan yang sangat populer. Ya. Aku bilang begitu kenapa? Karena memang pada hari ini kondisi yang kita hadapi dalam pandemi ini adalah sebuah kondisi yang memang istilahnya itu unprecedented. Unprecedented itu nggak pernah ada kayak gini sebelumnya. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mendengarkan ini adalah bahwa kita semua ini sebetulnya sudah sering, bukan sering, berkali-kali berhadapan dengan krisis. Dan the good news adalah bahwa setiap kali krisis itu alhamdulillah kita itu selalu bisa lolos. Nah, aku kasih contoh. Tahun 91 sebagai satu contoh, itu waktu aku masih jadi salah satu eksekutif di Multi Bintang Indonesia. Tahun 91 itu pecah Perang Teluk. Nah, karena pecah Perang Teluk, akibatnya apa? Akibatnya traveling, tourism, segala macam itu yang ke Indonesia juga sangat terganggu. Ya. Nah, bukan itu saja. Pada tahun 91 itu
bersamaan dengan adanya perang Teluk di Pulau Bali, tiba-tiba itu dikejutkan dengan berita luar biasa bahwa HIV/AIDS di Pulau Bali itu tiba-tiba merebak. Akibatnya apa? Pulau Bali tiba-tiba pada saat itu menjadi kosong. Tidak ada orang dari luar negeri yang berani pergi ke Bali karena ketakutan dengan HIV/AIDS. Kita bisa membayangkan bahwa kondisinya Bir Bintang waktu itu, Bali adalah salah satu pasar yang penting sekali buat Bir Bintang. Nah, jadi kan kita harus berhadapan dengan bagaimana menenangkan para distributor dan kawan-kawan yang ada di Bali. Ya. Belum selesai tahun 91, aku direkrut masuk ke Pepsi Cola tahun 97 dengan misi benahi perusahaan Pak Sediana karena memang kondisi performance-nya itu sangat parah. Baru icik-icik tahun 98 Asian Financial Crisis. Bayangkan pada waktu itu ketakutan orang-orang yang melihat kondisi rupiah kita yang melorot ya dari 2.700 rupiah per dolar, terus saben minggu setiap hari melorot sampai mendekati 15-16 ribu per dolar. Itu harus dibenahin. Dan pada waktu itu juga, ya, saya pribadi dalam kondisi Pepsi Cola itu harus mengatasi pembayaran daripada pesanan lemari pajang. Kalau kita jualan minuman itu kan, Gideon tahu kan, ada lemari pajang yang bisa dipakai buat pajang minuman. Ya, ya. Nah itu dipesan oleh Pepsi Cola, ke sebuah supplier di Italia yang nilainya itu $1 juta pada waktu itu. Mencret kan. Nah, jadi itu harus dihadapi bagaimana melakukan penyelamatan PT Pepsi Cola Indo Beverage, tetapi pada saatnya mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, itulah kita melakukan restructuring, dibantu dengan tenaga-tenaga keuangan daripada Salim, juga dengan Pepsi Cola, sehingga akhirnya kita melakukan restructuring, kita melakukan haircut, segala macam itu haircut. Nah, intinya adalah bagaimana berkomunikasi dengan supplier dari Italia. Karena supplier dari Italia, oke, nah, gimana sekarang ini? Nah, jadi kita menghadapinya dengan gaya, look, let us now discuss, let us now negotiate how you can get your money back. Jadi, Gideon ini penting sekali ya, gayanya ini yang penting sekali dan gitu. Please help us, we cannot pay you. Ah, itu ngemes. Ya. Itu ngemes itu. Tapi kan kita mengatakan, look, my friends, we are going to help you so that you can get your money back. Let us work together. Ya. Kita tanya kan, dari sekian banyak order yang sudah diberikan itu, berapa banyak yang belum kalian kirim? Sekian banyak. Berapa banyak yang belum kalian siapkan? Oh, kira-kira 20% dari order kalian itu belum disiapkan. Okay, then if that is the case, we cancel the 20%. What else? Berapa yang masih belum di-ship? About 40%. If that is the case, about 40%. Kebetulan Pepsi Cola Thailand bisa menolong membeli dari kalian. So the 40% jangan dikirim ke Jakarta, dikirim ke Thailand, ke Bangkok. Sisa 40% yang harus kita selesaikan. Okay. Bagaimana kita menggali? You have to forget about your profit dulu dan get your money back. Nah, terus akhirnya diselesaikan rescheduling nyicil 20 bulan. Itu berhadapan dengan krisis keuangan yang seperti itu dalam kondisi krisis ya. Itu tahun 98. Tahun 2001 kan kita semua ingat gitu. Tahun 2001 tiba-tiba apa? World Trade Center disikat. Itu kan krisis lagi. Betul. Ya. Gideon masih ingat semua, kawan-kawan masih ingat akibat daripada 2001 World Trade Center crisis itu merubah security level di bandara, di traveling, dan bukan itu saja, security level di mall di mana saja itu berubah sama sekali. Betul, ya kan? Betul. Nah itu terjadi. Udah, itu sudah terjadi. Apa yang terjadi pada tahun 2008? Tahun 2008 global financial crisis. Ya. Sakit perut semuanya kan, global financial crisis. Tapi akhirnya
yang berjatuhan banyak, Lehman Brothers segala macam jebol, ya. Tapi toh akhirnya bisa dilewati dengan sebuah apa? Perlombaan. Jadi setelah itu terjadi, maka yang terjadi pada waktu itu namanya e-commerce itu mulai merebak. Yes. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kawan-kawan, kita sekarang berada dalam krisis pandemi COVID-19 ini. Saya berharap agar nanti yang kita anggap sebagai badai sudah berlalu, situasinya sudah aman itu, mari kita tidak menganggap itu sebagai destination. Jangan anggap bahwa itu sebagai tujuan kita. Saya juga berharap bahwa pada saat inilah para profesional, para leaders, para manajer senior itu mulai bebenah, ya, melakukan persiapan-persiapan bagaimana nanti kita itu akan melakukan usaha setelah pandemi ini akan selesai. Kapan selesai nggak ada yang tahu. Pokoknya sebelum ada vaksin yang bisa diciptakan, jadi bakal butuh lama. Ya, kita selalu akan dihantui dengan adanya coronavirus ini. Tapi persiapannya itu apa? Banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, ini pesan saya. Nanti soal apa persiapannya kita ngomong lagi. Itu video aku pesannya agak berapi-api, tapi intinya adalah bahwa jangan meratapi gitu loh. Karena kita sudah sering kali berhadapan dengan krisis dan alhamdulillah kita selalu bisa mengatasi krisis itu. Nah, ini menarik. Jadi gini, saya ngelihat sih terus terang gini, ini wawasan Om Setiana ini luar biasa karena di luar sana faktanya itu masih banyak orang-orang yang sekarang ini ketakutan gitu kan, ketakutan, waduh ini gimana, terus nasibnya gimana, dan mereka melupakan bahwa kondisi ini itu sebenarnya dialami oleh seluruh orang di dunia. Kalau saya boleh bilang, kita itu semua kembali ke nol gitu kan. Dan harusnya kita itu benar-benar memanfaatkan ini sebagai titik awal lagi, kita berlomba kreativitas, memikirkan segala sesuatunya sehingga kita bisa justru setelah nanti pandemi kelar kita bisa jadi pemenang gitu. Nah, ini saya mau tanya satu hal, Om. Mungkin kalau di dunia profesional, di dunia bisnis ini banyak sekali saat ini ditawarkan seminar-seminar dan lain-lain. Tapi saya pengen tanya gini, Om Setiana ini kan juga sebagai orang tua, juga sebagai kakek gitu ya, maksudnya udah punya cucu pastinya. Nah, apa sih yang pesan yang Om Setiana pengen sampaikan kepada orang tua nih dalam hal mereka mendidik anaknya saat ini gitu? Karena mendidik anak saat ini udah jelas totally berbeda dengan gaya lama nih harusnya gitu kan. Nah, menurut Om Setiana gimana? Kalau sebagai orang tua gimana harusnya, Om? Nah ini pertanyaan ini betul-betul menohok sekali ya, karena memang banyak yang harus diakui, banyak yang kaget, banyak yang belum ready, ya. Banyak yang ready, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini tiba-tiba terjadi sebuah equilibrium lagi antara pendidikan di sekolah dan pendidikan oleh orang tua. Selama ini dalam kondisi yang normal ya, kehidupan normal sebelum ini, seolah-olah pendidikan itu dipasrahkan kepada guru-guru dan kepada lembaga pendidikan. Pasrah. Baru tiba-tiba sejak bulan Maret ini, bulan Februari Maret ini, kaget kan. Nah, disinilah mulailah ada equilibrium, di mana ternyata peranan daripada orang tua di rumah itu menjadi lebih penting, ya, ketimbang cuma masrahkan kepada pendidikan di sekolah. Nah, kedua, barangkali juga kaget juga, karena banyak orang tua yang juga tidak menyadari bahwa tingkat pengajaran yang ada di sekolah saat ini itu sudah berbeda dengan tingkat pengajaran dari waktu mereka itu masih sekolah, gitu. Ya. Saya pribadi juga kaget sekali. Minggu yang lalu itu kan masih sekolah itu dua minggu yang lalu. Salah satu cucuku itu ya ikut homeschooling dan ikut perlombaan juga, ada perlombaannya. Perlombaannya itu adalah mengenai spelling bee. Anaknya ini kelas 6 bakal naik SMP, dari grade 6 mau menjadi grade 7. Nah, karena masuk perlombaan, ya udah nggak iseng, aku tanya, let me see, what do you need to do lah, gitu. Nah, terus aku diajari sama si cucuku spelling. Let's play together. Aku iseng. Gitu.
aku minta sama cucuku, oke, you ask me the questions, and then I ask you the questions. Dia ngetes aku, Gideon. Dia ngetes aku, lah aku kan kagetnya bukan main. Ini anak kelas 6, 6th grade, spelling bee competition. Dia nanyai aku, itu aku disuruh mengeja kata-kata yang, jangan kaget, kata-kata adalah pliable. Wah, aku main itu. Oke, ya usah aku bisa. Apalagi gitu. Communicable. Oke, gitu. Buset. Nah, dan seterusnya. Dion, ya aku tidak kaget. Ini anak 6th grader, ya, 6th grader ikut perlombaan spelling dengan kata-kata yang aku sendiri, oke lah, aku mampu. Tapi kalau aku kembali kepada kantor misalnya, lah kalau aku suruh nanya manajer-manajerku, oke, can you spell communicable? Orang bakal iso. Ya. Pliable, apa itu Pak? Itu. Nah, coba bayangkan, ini kan satu gap yang luar biasa, Vidion. Yang sebelumnya itu aku merasa, tapi kali ini seolah-olah ditunjukkan di depan mataku. Nah, ini yang sekarang aku lihat ya di rumah tangga aku sendiri ini membuat sebuah kejutan yang luar biasa dengan apa namanya belajar dari jauh ini. Nah ini. Ya. Jadi mestinya orang tua ini juga dituntut perannya juga ambil turut serta dan kita nggak boleh lagi. Ini satu hal yang saya kagum dari Om Setiana itu satu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang nonton nih mungkin nggak nyangka gitu ya bahwa Om Setiana ini usianya sudah hampir 80 tahun loh ini. Ya Om ya. Sudah hampir 80 tahun. Tapi masih 77 masih berapi-api, masih bersemangat terus, masih terus menginspirasi orang banyak lah. Tentunya kan Om Setiana punya satu karakteristik kebiasaan, yaitu mau terus upgrading diri kan Om, betul ya? Nah, sedangkan banyak orang di luar sana tuh yang boro-boro mau upgrade, tapi istilahnya banyak komplainnya ketimbang mencari solusi gitu. Nah, ini harusnya sih kondisi saat ini sama-sama kita manfaatkan sebagai sarana untuk kita bertumbuh. Jangan sampai kita sama anak kita tuh istilahnya kalah apa ya? Kalah ini ya Om. Kalah pinter lah kasarannya gitu. Maksudnya anak kita suruh belajar, kita sendiri nggak mau belajar gitu. Kasarannya gitu ya Om. Betul ya Om? Iya itu benar sekali. Nah, semangat itu benar sekali. Ya. Kalau ya go ahead. Kalau pengalaman Om Setiana untuk menyadarkan para orang tua, menyadarkan orang-orang yang sekarang merasa dirinya sudah senior gitu ya, udahlah gitulah. Nah, kalau pengalaman Om Setiana untuk terus menumbuhkan rasa ingin belajar, haus, ingin maju itu gimana sih Om? Ini dia. Ini Vidion. Ada dua hal yang betul-betul dua wisdom lah ya. Dua wisdom yang benar-benar aku pegang sampai hari ini. Wisdom yang pertama itu aku dapatkan tahun 76 Vidion. Tahun 76 itu untuk pertama kalinya aku menginjak Amerika Serikat karena dikirim oleh Johnson & Johnson Indonesia untuk melakukan training program di beberapa negara bagian. Di New Jersey, di New York, dan di Massachusetts. Training programnya itu mengenai beberapa produk daripada Johnson & Johnson Indonesia. Nah, yang sangat menarik buat aku itu ketika trainingnya itu di Ortho Diagnostics di Raritan. Raritan itu sebuah kota di New Jersey. Pembukaan daripada training program, ini international training program, yang hadir itu manajer-manajer internasional. Maksudnya internasional itu dari Kanada, dari Brasil, dari Meksiko, dari England. Aku satu-satunya dari Asia, satu-satunya dari Indonesia. Nah, pembukaan daripada training program yang di Raritan, New Jersey itu adalah sebuah statement seperti ini. If you have $1, I have $1, and we exchange. After the exchange, both of us still have $1. But if you have an idea, and I have an idea, and we exchange. After the exchange, both of us will be richer with one idea. Nah, itu pembukaan sebuah training ini intinya adalah bahwa bagaimana kita meningkatkan kekayaan kita, gitu. Yaitu dengan tukar-menukar.
wisdom yang kedua yang aku pakai terus adalah ini lucu di wisdom ini yang lama sekali. When you see a turtle on top of a fence post, ketika kita melihat seekor kura-kura di atas tonggak apa pagar gitu ya, you know it didn't get there by itself. Kita tahu bahwa si kura-kura itu nggak mungkin sampai di atas tonggak itu dengan dirinya sendiri. Mesti ada orang lain yang angkat dia. Apa bedanya dengan kita? Ya, kita sama saja. Siapapun kita, ya, kemajuan kita, ya, kebisaan kita, keahlian kita itu tidak mungkin ujuk-ujuk dari kita sendiri kalau tidak ada orang yang membantu. Menarik. Dengan perkataan lain, di dalam proses perjalanan karier atau perjalanan kehidupan kita itu, Anda harus mengakui bahwa bakal butuh yang namanya mentor, bakal butuh yang namanya coach. Ya. Dan kalau Anda itu bisa mendapatkan mentor dan coach yang baik, ya alhamdulillah. Aku ya, delalanya sekolahnya kok di Loyola, ya kan? Delalanya sekolahnya di Loyola dan aku tidak bakal lupa guru-guruku pada waktu itu, Swidion. Jangan lupa ya, aku di Loyola itu 58 sampai 61. Ya. Di kelas 2 SMA Loyola waktu itu, ada pelajaran ekonomi dari Romo van Dijnsel almarhum. Ya. Pada waktu, ini ingat, tahun 59, Romo van Dijnsel almarhum ngajar ekonomi, pada pelajaran ekonomi pada waktu itu, sudah aku sampai sekarang nggak bakal lupa, sudah mulai diajarkan teori-teori Malthus. Law of diminishing return. Kan enggak? Gitu. Nah, itu Romo van Dijnsel. Bukan itu lagi. Terus guru biologi, guru ilmu hayat, almarhum Pak Pratiwarno. Pada waktu itu sudah bercerita kepada kami murid-murid ya. Dia bilang, lihatlah ini loh, petanya Pulau Jawa. Ini kalau di Eropa, bagian ujung selatan daripada Pulau Jawa Timur, itu dipotong semuanya. Ini semua jadi lahan pertanian. Gitu. Nggak bisa lagi kalau pertanian itu cuma pakai kotak-kotak gitu segala macam. Itu di Loyola, ya kan? Oke, fine. Dari waktunya. Terus waktu aku sekolah farmasi, ya, sekolah farmasi itu ternyata sekolah farmasi ada beberapa mata kuliah yang justru aku sangat sebel. Tapi itu justru mata kuliah yang membuat aku, membangun aku mempunyai kemampuan untuk problem solving, decision making. Ya, mata kuliahnya itu namanya fitokimia, ya, kemudian farmakognosi. Nah itu, masuk karier, aku punya bos orang Inggris, bosku orang Inggris, dan dia aku anggap sebagai mentor, coach. Dengan hal-hal yang sangat sederhana, ajar menggunakan bahasa Inggris yang benar dan baik. Bagaimana menulis bahasa Inggris yang baik, ya, dengan tata cara yang sopan. Nah itu kan tadi itu, a turtle will not be able to get on top of a fence post by itself. Ya. Nah, dengan adanya mentor-mentor seperti itu, dan kemudian mentorku yang paling jempol, aku anggap Pak Tarnya Benda. Aku berhenti dari pensiun. Aku pensiun tahun 2004. Pada saat Pak Tarya Bank sudah bukan jadi menteri, dan Pak Tarya Bank itu mempunyai sebuah institusi pendidikan, Advanced Leadership Program, yang dia kelola bersama-sama dengan Rotterdam School of Management dari Erasmus University. Ya. Itu programnya itu setiap tahun ada 11 modul. 11 modul, dan itu hanya dipakai untuk senior manager. Kenapa? Karena 11 modul itu, per modul 3 hari ya. Per modul 3 hari mengenai leadership. Setiap modul itu kamu harus bayar $2,000. $2,000 per modul. Aku dikasih izin oleh Pak Tarya Bank, oke, Dok, silakan ikut gitu. Gratis, setiap modul 2,000. Dan aku ikut terus sampai tahun lalu. Tahun ini mau ikut, tapi nggak ada ya, karena COVID ini. Can you imagine? Ya, mendapatkan kesempatan belajar seperti itu. Nah, dari pertanyaan tadi kan Gideon menohok sekali kan.
Menohok sekali. Karena ini membuat aku sangat gemes, Gideon. Saya gemes sekali. Ya. Kenapa? Ada waktu aku mengikuti modul-modulnya tadi yang $22 itu. Yang ikut itu manajer-manajer dari Pertamina, Garuda, KAI, ya. Aneh enggak? Mereka dikirim ke situ oleh BUMN-nya itu $2.000. Mulai program itu jam 8.30. Selalu di setiap program itu ada 2 atau 3 peserta yang datangnya itu jam 9, jam setengah 10. Alasannya, sorry, harus ke kantor dulu. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa dia itu ikut ya kepeksa, gitu loh. Iya. Ya, karena dia masih merasa harus ke kantor dulu. Gitu. Iya, betul. Ada dua sisi, Gideon. Seorang manajer yang diizinkan oleh perusahaannya untuk mengikuti sebuah program yang nilainya $2.000, itu pasti senior kan? Betul. Pasti senior. Nah, kalau seorang manajer yang sudah senior itu tidak mampu mengelola waktunya sendiri, tapi gitu loh. Nah, jadi ada nasihat lain lagi yang aku terima dari Pak Tani. Apapun yang kita lakukan, bidangnya apa saja, ya, kita itu misinya cuma satu. Misi kita satu, yaitu growing value. Nah, kita nggak bakal bisa growing value kalau kita tidak bisa melakukan investasi. Kita hanya bisa melakukan investasi ketika kita mampu menciptakan laba. Dan kita mampu menciptakan laba itu hanya apabila kita bisa menggelang customer yang puas dengan apa yang kita lakukan. Itu hanya bisa terjadi ketika kita mampu bersaing dengan efisien. Karena cerita ini juga kompetitor kita juga mempunyai hal yang sama. Jadi we have to be able to compete very efficiently. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita profesional. Nah, intinya adalah bahwa ternyata di dalam garis ini, profit bukanlah tujuan. Profit itu tidak lain daripada sebuah sarana untuk mampu melakukan investasi guna menciptakan tambahan value. Ini aku dapat dari Pak Tani Abeng. Jack Ma juga bilang, gitu. Whatever you want to do, whether you want to become an entrepreneur, you want to work for yourself, or you become a professional, you work for somebody else, you have to be able to create value. If you cannot create value, forget it, you're dead. Tapi creating value tadi kan harus investasi. Nah, yang dilupakan lagi investasi itu pikirannya duit tok. Investment is also meaning bahwa you have to invest time. Karena time itu adalah salah satu resource. Time itu resource yang kita dapat dari Tuhan Allah. Yes. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan investasi time untuk creating value for ourselves, ya unfortunate gitu loh, ya sorry gitu kan. Nah, jadi intinya adalah pada kawan-kawan yang lebih muda ini adalah bahwa ketika kita itu mendapatkan kesempatan untuk belajar, ya, ambil. Jangan pakai alasan wah sibuk gitu. Menyibukkan diri itu gampang gitu loh. Menyibukkan diri itu gampang. Ya, tetapi mengelola waktu itu susah. Gitu. Yes, benar. Itu. Nah ini penting lagi. Kenapa? Zamannya sudah berubah, Mas. Sekarang ini if you are not a lifelong student, you are gone, you are lost. Gitu. Nah itu. Ya. Wah, ini menarik tuh. If you are not a lifelong student, ya gimana caranya? Ya kan ketinggalan terus gitu kan. Yes, betul. Nah, itu dia. Nah, bener. Ini nih aku nggak tahu ya apakah ini karena salah satu budaya di kita ya. Maksudnya kita itu terbiasa kalau dulu pas sekolah kalau tanya itu kan takut ya Om. Biasanya kan anak kalau tanya itu dicap entah itu bodoh, entah itu nggak nyimak gitu. Nah, kebiasaan ini kan jadi membuat orang jadi takut untuk bertanya, ingin maju. Tapi ini satu hal yang menarik ya. Maksudnya gini, saya baru sadar gitu bahwa seringkali orang itu mengatasnamakan nggak punya uang atau nggak punya sumber daya finansial untuk mau atau mencari ilmu lebih banyak lagi gitu. Maksudnya untuk belajar lah. Padahal kalau tadi dari apa yang sharingnya Om Sujana sebenarnya nomor satu yang kita punya, semua orang punya itu sebenarnya kan waktu ya Om ya. Nah, tapi kalau kita tidak benar-benar pintar dalam memilih atau
menggunakan waktu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita kan confuse-nya antara yang kita butuhkan dan yang kita sukai gitu. Kalau disuruh milih belajar apa nonton, ya enak nonton. Mungkin ini nih mungkin yang harus jadi pembelajaran buat teman di sana. Nah, Om, sekarang gini Om, pertanyaan saya yang mungkin ini yang terakhir ya. Mungkin yang terakhir. Kalau Om Sediana misalnya Om Sediana saat ini masih jadi anak muda, katakanlah masih kuliah, masih fresh graduate gitu kan. Fresh graduate saat ini jelas juga ada kekhawatiran kan Om, karena lowongan kerjaan otomatis juga sedikit sekali gitu kan. Nah, kalau Om Sediana jadi fresh graduate atau yang mau lulus nih ceritanya mahasiswa, apa yang akan Om Sediana lakukan nih? Oh, wow. Ini apa namanya? Kembali pakai time machine ini ya. Pakai time machine balik. Tapi gini Gideon, saya kira pesan aja lah itu fresh graduate itu ya. Tidak bisa disangkal bahwa fresh graduate atau manajer muda atau pengusaha muda pada saat seperti sekarang ini berhadapan dengan dua situasi yang sangat paradoks. Yes. Aku bilang paradoks itu karena memang ya bertolak belakang. Yang pertama adalah situasi di mana pada hari ini yang namanya ilmu pengetahuan itu terjadi demokratisasi. Demokratisasi berarti today we see a democratization of knowledge. Semua pengetahuan itu dengan mudah dan murah bisa diakses oleh siapapun juga. Gitu. Itu satu. Ya kan? Dan ini itu harus diakui bahwa itu kalau memang bisa diakses dengan mudah dan murah bahkan gratis, ya, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat positif yang bisa diambil manfaatnya oleh para talenta muda ini. Tapi pada saat yang sama paradoksnya adalah bahwa hari ini, nah ini ironisnya, hari ini kita semua itu hidup dalam sebuah era yang namanya VUCA, VUCA, ya, VUCA. VUCA itu apa istilahnya? Adalah volatile, uncertain, complex, ambiguous. Nah, sejarahnya VUCA ini yang menemukan sebetulnya justru bukan dunia usaha, dunia manajemen, dunia profesional. VUCA ini yang menemukan itu Pentagon. Ceritanya gini, jadi sesudah selesai Perang Dingin, Amerika masuk ke era Perang Afghanistan. Nah, Perang Afghanistan itu luar biasa buat Amerika, sehingga jenderal-jenderal yang terlibat dalam Perang Afghanistan itu memberikan gambaran. Mereka memperinci situasi perang di Afghanistan itu dengan istilah mereka yang tadi itu, VUCA. Volatile itu bergolak terus, ya, terus berkembang. Punya uncertain, mereka tidak ngerti ini bakalnya apa. Ya, itu menjadi lebih banyak daripada uncertain tadi ya, unpredictable, unprecedented, dan unforgiving. Hasilnya itu kan kompleks. Gitu. Ya, kita hidup dalam satu kondisi yang sangat kompleks sekarang ini. Dan ambiguous itu ya, ambiguous itu gini salah, itu salah. Ini Raina, itu juga Raina. Siapapun juga pada hari ini, Gideon, eksekutif muda, profesional muda, pengusaha, untuk berhadapan dengan kondisi seperti sekarang ini, pilihannya tidak ada yang benar. Yeah. Tidak ada pilihan yang menyenangkan. Itu. Semua pilihan itu betul-betul sulit. Nah, jadi ini paradoks ya. Paradoks, di satu sisi, teman-teman yang masih muda tadi bisa menemukan bahwa yang namanya knowledge itu tersedia dengan sangat mudah dan murah. Yeah. Tapi di sisi lain kondisinya adalah VUCA. Jadi mereka harus berhadapan dengan kondisi VUCA tadi. Nah, nah, jadi pesan kalau saya jadi orang muda kembali lagi, ya saya harus mampu bagaimana melakukan navigasi, ya, mengambil sebanyak-banyaknya pengetahuan yang mudah dan murah tadi untuk bisa melewati kondisi yang tadi VUCA, yang unforgiving tadi itu misalnya. Nah, karena kalau tidak memanfaatkan hal-hal yang ada sekarang ini, yo tadi kan unforgiving. Ya, kalau Anda tidak ketinggalan, yo gitu loh, ya kan? Iya benar. Istilahnya zaman sekarang itu, Profesor Renal Kasali mengatakan disrupt or be disrupted.
Itu pesannya Prof. Renal Kasali, disrupt or be disrupted. Aku memakai istilah yang dilahirkan di PT Multi Bintang Indonesia. Kawan-kawan yang muda-muda itu sekarang tantangannya adalah lu bikin sejarah atau lu jadi sejarah. Iya benar. Ini sebetulnya benar Om, betul banget. Jadi ini benar-benar peluang buat anak muda. Entah mereka itu jadi bagian dari sejarah atau mereka yang menciptakan. Lu mau jadi sejarah boleh, tapi lu bikin sejarah juga nggak apa-apa kan? Iya benar Pak, luar biasa nih. Wah, hari ini nih saya belajar banyak. Saya melihat bahwa entah kita ini sebagai anak muda atau kita ini sebagai orang yang sudah tua, katakan orang tua yang punya anak lebih kecil gitu ya, atau bahkan kita yang senior pun sebetulnya kita tuh sama-sama dituntut dalam hal ini kita harus mau upgrade diri gitu ya, karena kita melihat kondisi ini belum pernah ada dan kita dikasih pilihan nih, sama-sama dikasih pilihan nih, kita mau jadi sejarah atau kita mau menciptakan sejarah baru untuk generasi berikutnya. Luar biasa. Om Setiana, makasih banyak ya. Ini nih wisdom-nya luar biasa. Saya yakin kalau anak muda atau orang tua atau bahkan yang senior nonton, harusnya mereka dapat pelajaran yang luar biasa nih dari pengalaman hidup Om Setiana nih. Terima kasih banyak Om Setiana ya buat kesempatannya sharing. Saya harap teman-teman muda sama semua penonton dapat manfaat, dan pesannya cuma satu sih. Kita harus tetap sehat nih kalau zaman sekarang nih, kita harus tetap sehat. Kan itu saja. Yuk kita bikin sejarah. Oh, ini pesannya satu nih dari Om Setiana. Kita bikin sejarah, bukan kita jadi sejarah. Yuk kita bikin sejarah. Iya. Oke. Siap. Om. Oke Om, makasih banyak Om waktunya. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat terus Om, supaya tetap bisa berkarya dan menginspirasi banyak orang di Indonesia. Oke, thank you. Oke. Sampai ketemu lagi Om. Sampai ketemu ya. Oke, thank you. Siap.